Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Ibu harap kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah SWT. Baik, untuk pelajaran kali ini berjumpa lagi bersama Ibu untuk membahas terkait keseimbangan pasar dan struktur pasar. Oleh karena itu, mari kita dengarkan dan pahami materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengisi presensi yang berada di WhatsApp group. Untuk materi kali ini, Ibu akan membahas terkait struktur atau bentuk pasar, peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar, dan di akhir akan ada penugasan individu. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diantaranya adalah menjelaskan struktur atau bentuk pasar, menjelaskan peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar, menyajikan hasil analisis salah satu pasar di Indonesia. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu struktur atau bentuk pasar. Setiap pasar pasti memiliki bentuk yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh adanya struktur pasar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan struktur pasar? Struktur pasar ini merupakan berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar, seperti jumlah perusahaan, skala produksi, banyaknya pembeli dan biaya masuk pasar, kemudian jenis produksi. Struktur pasar yang kompetitif adalah struktur pasar yang dimana perusahaan-perusahaan yang di dalamnya itu sama sekali tidak memiliki pengaruh atau tidak dapat mempengaruhi harga dan jumlah barang yang berada di pasar. Jadi, semakin lemah kemampuan perusahaan-perusahaan yang berada di pasar tersebut, maka tingkat kompetensinya akan semakin tinggi terhadap struktur pasarnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk pasar diantaranya adalah jumlah pembeli dan penjual, sifat produk, masuk dan keluarnya perusahaan-perusahaan di pasar bebas ataupun tidak bebas. Nah, di sini terdapat dua jenis pasar, di antaranya pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi tiga, yaitu monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Struktur atau bentuk pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini merupakan suatu pasar yang terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya dan adanya pengetahuan yang sempurna dari penjual dan pembeli. Jadi, pasar persaingan sempurna ini menggambarkan suatu keadaan penjual dan pembeli ini tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar ini benar-benar merupakan hasil dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, ciri-ciri dari persaingan sempurna ini adalah banyaknya penjual dan pembeli. Yang kedua, produk yang dijualnya itu hampir semuanya sama atau homogen. Yang ketiga, bebas keluar masuk pasar. Hal ini dikarenakan tidak adanya hambatan untuk memasuki pasar tersebut. Yang keempat, tidak adanya campur tangan pemerintah. Selanjutnya, kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah barang yang tersedia di pasar ini sangatlah banyak, sehingga
konsumen dapat dengan bebas untuk memilih dan membeli barang yang dibutuhkan dan diinginkannya. Yang kedua, penjual dan pembeli mendapatkan kepuasan yang maksimal, sebab harga yang terbentuknya adalah hasil kesepakatan dari tawar-menawar penjual dan pembeli. Yang ketiga, tidak adanya konflik kepentingan individu dengan masyarakat. Yang keempat, tidak adanya campur tangan pemerintah. Yang kelima, tidak adanya iklan atau tidak memerlukan iklan. Kemudian, kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah barang-barangnya itu hampir semua sama atau homogen, sehingga konsumen lama-kelamaan akan merasakan bosan terhadap produk atau jasa yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah dalam jangka panjang perusahaan hanya mendapatkan keuntungan yang normal. Dan yang ketiga, perusahaan yang berada dalam pasar persaingan sempurna ini hanya ada perusahaan kecil saja karena tidak adanya kegiatan penelitian atau pengembangan suatu produk, sehingga produknya dari waktu ke waktu akan tetap sama. Yang terakhir, laba yang diperolehnya kecil karena penjual tidak dapat menaikkan harga, dan harga itu terjadi hanyalah harga pasar atau harga hasil kesepakatan dengan konsumen. Nah, contoh dari pasar persaingan sempurna ini adalah pasar modal. Kemudian, pada saat pembentukan harga, dalam pasar persaingan sempurna, jumlah penjual dan pembeli sangatlah banyak, di mana ketika tidak dapat mempengaruhi harga, akibatnya harga relatif tetap. Nah, kemudian dalam pasar persaingan sempurna juga, penjual tidak dapat mempengaruhi harga, demikian juga pembeli. Dan sehingga semua barang yang ditawarkan lama-kelamaan juga akan habis terjual. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini merupakan suatu pasar yang di dalamnya ini hanya beberapa perusahaan saja, dan bahkan bisa dihitung antara 1 sampai 10 perusahaan saja. Pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi 3, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini berasal dari kata mono, yang artinya satu, dan poli artinya pasar. Sehingga pasar monopoli ini dapat dikatakan sebagai suatu pasar yang hanya terdiri dari satu perusahaan dan banyak pembeli. Dan produknya itu biasanya digunakan oleh masyarakat luas dan digunakan oleh semua masyarakat. Nah, contoh dari pasar monopoli ini seperti perusahaan PLN, PDAM, Pertamina, dan lain sebagainya. Nah, tetapi pasar monopoli ini biasanya tidak memiliki barang substitusi. Nah, meskipun demikian, pemerintah juga tetap berupaya dalam mengurangi dampak monopoli melalui peraturan-peraturan yang dibuatnya, seperti peraturan untuk melarang mendirikan pasar monopoli, mendirikan perusahaan tanding dengan maksud untuk memberikan persaingan atau menambah jenis produk. Kemudian membuka pintu masuk bagi barang impor dengan maksud ada persaingan sehingga membatasi monopoli. Kemudian penetapan harga dan pajak oleh pemerintah. Dan yang terakhir, pemberian subsidi terhadap barang pasar monopoli. Kemudian
ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama adalah terdiri dari satu perusahaan saja. Nah, yang kedua, tidak adanya produk substitusi. Jika ada pun produk substitusinya, maka produk substitusi itu harus diuji terlebih dahulu, sehingga pada saat menjadi produk substitusi ini tidak akan membahayakan masyarakat. Karena pada pasar monopoli ini produk yang digunakannya itu digunakan oleh masyarakat luar. Kemudian yang ketiga, adanya hambatan untuk memasuki pasar. Tentu karena untuk memasuki pasar monopoli ini memerlukan biaya yang sangat besar. Selain itu, memerlukan pengujian terlebih dahulu, sehingga sulit untuk bersaing dengan perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, yang terakhir adalah keuntungan terpusat pada satu perusahaan saja yang tergabung pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, faktor terjadinya pasar monopoli. Yang pertama adalah skala ekonomis atau economic of scale yang dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan. Nah, jadi sebelum perusahaan itu mendirikan perusahaannya, perusahaan itu selalu membuat skala ekonomi. Kemudian yang kedua adalah penguasaan sumber-sumber daya ekonomi sebagai input bagi proses produksi. Yang ketiga, adanya undang-undang yang mengatur dan memiliki hak paten atau hak cipta. Kemudian, adapun kelebihan dari pasar monopoli, di antaranya adalah yang pertama, dapat melakukan penelitian dan pengembangan sehingga dimungkinkan adanya peningkatan kualitas barang yang dihasilkan dan penurunan biaya produksi. Yang kedua, dapat melakukan spesialisasi. Nah, mendapatkan bahan mentah yang relatif murah dan dapat menggunakan teknologi yang canggih. Hal tersebut dapat dilakukan karena perusahaan besar dengan skala produksi yang besar pula. Karena dalam pasar persaingan monopoli sudah pasti konsumennya itu sangat banyak dan pasti akan menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Kemudian kelemahannya. Nah, yang pertama adalah menciptakan ketidakadilan. Hal ini dikarenakan perusahaan monopolis dalam jangka panjang memperoleh keuntungan yang semakin besar. Yang kedua adalah adanya unsur eksploitasi, baik terhadap konsumen ataupun terhadap pemilik faktor produksi. Yang ketiga, terjadi pemborosan. Nah, pemborosan ini terjadi atas penggunaan sumber daya ekonomi yang digunakannya dalam proses produksi. Yang keempat, tidak memberi kesempatan kepada perusahaan lain yang lebih lemah untuk tumbuh dan berkembang. Yang kelima, laba usaha sebagian besarnya hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang bergabung di dalamnya saja. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pasar oligopoli. Oligopoli berasal dari kata oligo yang berarti beberapa dan poli artinya itu penjual. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasar oligopoli ini merupakan suatu pasar yang dimana penawaran satu jenis barang
dikuasai oleh beberapa perusahaan. Nah, jumlah perusahaan pada pasar oligopoli pada umumnya lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Contohnya, pasar semen yang dipasok perusahaan semen Indosen, Semen Padang, Semen Tonasa, Working Indonesia, dan Semen Gresik, ataupun pada industri otomotif. Contohnya Suzuki, Yamaha, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, sedikit penjual, bisa terhitung antara 2-10 penjual. Ingat ya, pada pasar oligopoli tidak lebih dari 10 penjual. Kemudian, yang kedua adalah keputusan pengambilan harga diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industrinya. Jadi, dalam pembuatan harga atau memutuskan untuk menentukan harga itu tidak berdasarkan satu pihak saja, melainkan berdasarkan hasil pertimbangan dengan perusahaan lainnya. Kemudian, adanya rintangan dalam memasuki pasar oligopoli. Karena perusahaan yang ada di pasar oligopoli hanya ada sedikit. Jadi, kita harus mampu untuk meningkatkan kualitas, kemudian kreativitas, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Nah, jadi untuk menghasilkan barang tersebut, maka setiap perusahaan harus membuat iklan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat lainnya, agar produk yang ditawarkannya itu lebih dikenal dan konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya, kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada konsumen dalam membeli produk sesuai selera dan tingkat pendapatan. Nah, jadi pada pasar oligopoli, perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya itu memberikan konsumen kebebasan yang lebih. Jadi, konsumen bebas membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan sesuai anggaran yang dimilikinya atau sesuai dengan pendapatan yang dimilikinya. Kemudian, yang kedua adalah mampu mengadakan dan untuk meneliti pengembangan. Nah, jadi perusahaan yang berada pada pasar oligopoli mampu menyediakan dananya untuk melakukan pengembangan dan penelitian terkait produk yang akan ditawarkan. Sehingga dengan adanya penelitian dan pengembangan tersebut, maka produk yang ditawarkan itu akan lebih modern atau bahkan sesuai dengan keadaan saat ini. Jadi, meskipun zamannya berkembang, produk ini pun akan menjadi mengikuti perkembangan zaman tersebut. Jadi produknya tidak monoton. Kemudian yang terakhir, mengutamakan kepuasan konsumen, di mana pada pasar oligopoli ini perusahaan lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena banyaknya persaingan antara penjual dalam hal mutu atau kualitas, kuantitas, kemasan, ukuran, bentuk, iklan, maupun lainnya untuk menarik konsumen. Sehingga jika kita mampu untuk mengutamakan kepuasan konsumen, maka konsumen tersebut akan merasa nyaman dengan produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan keuntungan yang diperoleh pada pasar oligopoli ini sangatlah besar dan diterimanya itu secara terus-menerus. Sehingga lama-kelamaan keburukan ini sama seperti pasar monopoli atau cenderung mendekati pasar monopoli. Kemudian,
Yang kedua, dapat menimbulkan inflasi, di mana ketika pasar oligopoli ini memberikan harga terlalu tinggi, maka dapat mendorong ketidakstabilan harga dan nantinya akan menimbulkan inflasi. Selanjutnya, menimbulkan pemborosan biaya produksi. Kemudian yang ketiga, menimbulkan pemborosan biaya produksi. Ini terjadi bila para oligopolis atau pemeran pada pasar oligopoli bekerja sama dengan pengadaan bahan baku atau dalam penentuan harga jual. Kemudian, 4. Bisa menyebabkan eksploitasi pembeli ataupun penjual. Nah, hal ini tentunya tak searah dengan ketentuan, sehingga pada pasar oligopoli ini, jika suatu pasar atau perusahaan meningkatkan harga, maka dapat menyebabkan ketimpangan. Harga yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan ketimpangan. Meskipun ketimpangan ini tidak sama seperti halnya pada pasar monopoli. Kemudian sulit memasuki pasar. Ya, karena membutuhkan modal yang besar dan keahlian manajerial yang tinggi. Karena jika suatu perusahaan masuk ke dalam pasar tersebut, perusahaan tersebut itu harus mampu untuk mengembangkan produknya agar produk yang dibuatnya itu bisa bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian, bisa berkembang menjadi perusahaan monopoli. Bila hal ini terjadi bila antara oligopoli saling bekerja sama. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Nah, untuk mengatasi dampak-dampak dari pasar oligopoli, tentunya dampak negatif, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Yang pertama, memberikan aturan untuk kemudahan masuk pasar. Yang kedua, memberlakukan undang-undang anti kerjasama antar produsen, yaitu yang diberlakukannya Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999. Untuk isi dari undang-undang tersebut, kalian bisa melihatnya pada referensi sumber lainnya. Kalian pasti dapat mengetahuinya melalui referensi seperti jurnal maupun dari browsing dari platform lainnya. Selanjutnya adalah yang terakhir, pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini merupakan suatu pasar yang terjadi bila dalam suatu keadaan pasar terdapat banyak produsen, tetapi setiap perusahaan memiliki diferensiasi produk atau memiliki perbedaan produk tersendiri. Jadi, perbedaan ini dibuat oleh perusahaan, bisa melalui perbedaan dalam merek, bungkus, maupun sebagainya. Produk yang dihasilkan oleh produsen biasanya pada pasar monopolistik ini hampir sama dengan model pasar persaingan sempurna. Hanya saja, dalam pasar monopolistik dikenalkan berbagai produk yang bersifat heterogen atau beragam. Nah, yang menyebabkan beragam ini dapat dikatakan sebagai memiliki diferensiasi tadi. Jadi, istilah diferensiasi produk ini ditentukan secara real. Dua barang yang tidak berbeda, namun dapat dianggap berbeda oleh konsumen. Jadi, intinya barangnya itu sebenarnya sama, namun memiliki sedikit perbedaan. Contoh dari pasar monopolistik, yaitu rumah makan. Nah, setiap rumah makan tentunya
pasti menyediakan produk makanan, misalnya nasi, kemudian lauk pauk. Nah, tiap makanan dari rumah makan tersebut pasti sama dengan perusahaan rumah makan lainnya. Jadi, yang membedakannya itu dari kemasannya, terus mereknya, dan lain sebagainya. Kemudian contoh lainnya tukang cukur, toko kaset, dan perusahaan angkutan. Nah, selain dari contoh barusan, Ibu juga masih terdapat banyak beberapa contoh dari contoh yang telah Ibu jelaskan. Nah, adapun seperti perusahaan sabun, kemudian pasta gigi, air mineral, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya penjual atau produsen. Kemudian, barang yang diperjualbelikan berbeda corak. Kemudian yang ketiga adanya promosi barang. Jadi, karena produk yang ditawarkannya itu sama, jadi untuk mengikat atau menarik konsumen bisa melalui penawaran produk melalui iklan secara kreatif, sehingga konsumen akan lebih tertarik dan ingin membeli produk yang kita tawarkan melalui iklan yang telah kita buat. Kemudian yang keempat adalah penjual atau produsen mampu mempengaruhi harga walaupun sedikit. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak adanya hambatan memasuki pasar. Karena barang yang ditawarkannya hampir semuanya sama, jadi tidak menutup kemungkinan untuk memasuki pasar monopolistik ini. Jadi, hambatan dalam memasuki pasar monopolistik ini tentunya ada, namun sangatlah kecil. Jadi, perusahaan manapun dapat masuk ke dalam pasar monopolistik dengan mudah. Selanjutnya, kelemahan dari pasar monopolistik. Yang pertama adalah biaya mahal untuk masuk ke pasar monopolistik. Karena untuk memasuki pangsa pasar tertentu dibutuhkan riset dan pengembangan produk. Nah, jadi pada pasar monopolistik ini, meskipun produknya sama dan memiliki diferensiasi dengan perusahaan lainnya, tetapi ketika produk yang telah digunakan oleh konsumen itu bagus dan nyaman digunakan, maka konsumen tersebut sulit untuk beralih ke produk-produk lainnya. Selanjutnya, persaingannya tinggi. Nah, jadi pada perusahaan monopolistik ini persaingannya berat karena pasar biasanya didominasi oleh produk-produk yang telah ternama. Contohnya, pada perusahaan pasta gigi. Nah, itu kan untuk saat ini perusahaan pasta gigi itu lebih didominasi oleh Ciptaden. Nah, jadi banyak sekali konsumen yang menggunakan pasta gigi Ciptaden. Adapun contoh lainnya minuman. Nah, meskipun minuman pada dasarnya itu sama, dalamnya air putih, air kemasan mineral, tetapi banyak sekali konsumen yang cenderung untuk mengkonsumsi air mineral merek Aqua. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya, bukan promosi. Selanjutnya, pasar mendorong produsen untuk berinovasi. Nah, karena produknya tiap perusahaan itu sama, jadi setiap perusahaan ini harus berinovasi tinggi, harus berkreativitas tinggi, agar produk yang kita tawarkan itu benar-benar sangatlah menarik dan dapat digunakan oleh konsumen dan dapat memuaskan konsumen. Kemudian yang terakhir, pemberian subsidi agar harga tidak terlalu tinggi. Nah, jadi produk pada pasar monopoli ini biasanya adanya
subsidi harga. Jadi, harga yang ditawarkan di pasar monopolistik ini tidak terlalu tinggi. Selanjutnya adalah kelebihan dari pasar monopolistik. Yang pertama, penjual tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Ya tentu ya, karena pada pasar persaingan sempurna, penjualnya itu lebih banyak daripada pasar monopolistik. Yang kedua, produsen terpacu untuk meningkatkan kreativitas. Nah, agar perusahaan tersebut bisa memiliki keunggulan tersendiri daripada perusahaan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pembeli tidak mudah pindah dari produk yang dipakai. Nah, sama seperti halnya tadi, ketika konsumen sudah nyaman dengan produk A, misalkan konsumen sudah cocok menggunakan sampo Sunsilk karena kualitasnya sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka konsumen tersebut tidak akan berpindah kepada merek sampo lainnya. Karena menurut konsumen, merek sampo lainnya belum tentu memiliki atau memberikan kepuasan yang sama terhadap produk. Kemudian peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Perkembangan zaman sulit menutup arus pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap segi kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga peran iptek ini sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain mempermudah, juga dapat membuat manusia merasa lebih nyaman untuk melaksanakan segala hal dengan cepat dan instan. Nah, jadi dengan adanya iptek ini dapat berpengaruh dalam kegiatan kehidupan manusia, baik dalam kegiatan ekonomi, sosial, maupun kegiatan lainnya. Terbentuknya iptek bagi masyarakat luas sangatlah berdampak pula pada perdagangan. Nah, dampaknya itu terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Apalagi saat ini sebagian orang menuntut produsen untuk memberikan kemudahan dalam pembelian, seperti pemesanan dan pembayaran secara instan, baik melalui online ataupun melalui aplikasi lainnya. Contohnya, melalui hadirnya perdagangan secara elektronik atau dikenal dengan e-commerce, electronic commerce, atau perdagangan elektronik yang merupakan model bisnis memungkinkan semua perusahaan atau perorangan melakukan perdagangan melalui jaringan elektronik atau jaringan internet. Nah, jadi dengan semudah itu semua perusahaan dapat menjual produk dan jasanya. Selain memudahkan hal tersebut, perkembangan iptek juga dapat mengefisienkan harga, jadi dapat memangkas harga yang diperlukan. Karena jika melalui online, maka perusahaan tidak memerlukan lapak atau ruko di pasar. Kemudian pada pengantaran barangnya bisa melalui internet juga. Nah, di sini adapun e-commerce yang memiliki sejumlah kelebihan bagi manusia. Selain memberi kenyamanan, kemudahan, e-commerce juga dapat dilakukan kapanpun, juga dapat memberikan pilihan-pilihan yang banyak, baik dalam produknya maupun tokonya. Kan setiap e-commerce itu terdiri dari beberapa perusahaan yang masuk, jadi sangatlah banyak produk dan jasa yang disediakan di e-commerce tersebut. Nah, tetapi di samping itu, e-commerce juga memiliki kekurangan. Contohnya, pelayanan konsumen yang terbatas.
Jika konsumen ingin membeli komputer secara online, tidak ada pegawai yang dapat ditanyakan secara fisik mengenai komputer mana yang paling cocok untuk Anda, untuk kebutuhan konsumen. Kemudian, tidak ada kepuasan instan, karena ketika konsumen membeli sesuatu produk secara online, tidak bisa mendapatkannya segera dan harus menunggu produk dikirimkan. Karena ketika produk dikirimkan pun juga membutuhkan waktu. Misalnya, rentang waktu paling sedikit itu 1 hari paling tepat. Dan biasanya paling lama biasanya lebih dari 1 minggu. Kemudian, produk tidak dapat dilihat dan disentuh. Nah, karena yang ditawarkannya melalui e-commerce itu hanya gambar atau iklannya saja, jadi produk yang ditawarkannya itu belum tentu sesuai dengan fisik aslinya. Kadangkala ada produsen yang menjual produknya tidak sesuai dengan yang diiklankannya atau yang ditawarkan pada e-commerce. Kemudian selain itu, dengan kemudahan iptek juga muncul pasar daring. Nah, pasar daring atau marketplace dapat kita jumpai di berbagai sosial media, misalnya melalui Facebook, terdapat marketplace dan lain sebagainya. Kemudian Bukalapak, Tokopedia, Matahari Mall, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dari pasar daring ini, konsumen dapat berbagai barang dan jasa karena banyak produsen yang menawarkan aneka barang. Nah, jadi sama seperti halnya e-commerce, terdapat perusahaan-perusahaan yang masuk dalam marketplace. Jadi produknya itu tidak hanya satu, melainkan sangatlah banyak dan bervariasi. Jadi konsumen bisa memilihnya. Kemudian konsumen dapat memperoleh barang atau jasa yang diinginkan tanpa harus pergi ke toko. Nah, jadi dengan adanya e-commerce dan marketplace ini memudahkan konsumen dari segi waktu maupun lainnya. Kemudian pembayaran dapat dilakukan secara transfer, baik melalui ATM maupun link aja, OVO, Dana, maupun lainnya. Kemudian konsumen dapat menghemat waktu, tentu karena konsumen bisa membeli produk atau barang yang dibutuhkannya itu pada waktu kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, konsumen mempunyai keluasan memilih barang dan dapat membandingkan harga berdasarkan info yang disajikan. Jadi pada marketplace ini, barang yang diiklankannya itu tentu dengan deskripsi produknya secara lengkap dan detail. Jadi konsumen dapat membandingkan antara kualitas A, toko A dengan toko B, kualitas produk A dengan toko B. Kemudian penjual tidak perlu menunggu toko. Nah, jadi tidak perlu adanya toko ataupun ruko. Jadi konsumen tidak perlu menyewa tokonya. Kemudian karena pada marketplace ini dilakukan secara online dan tidak dilakukan secara offline. Kemudian prospek ke depannya itu sangatlah bagus karena kemajuan teknologi dari waktu ke waktu itu akan semakin canggih. Selanjutnya, pasar daring hingga mancanegara atau global melintasi batas wilayah kota dan negara. Karena dapat dilakukan secara online, jadi semua orang dalam sepenjuru dunia dapat mengakses toko dan produk yang kita tawarkan. Kemudian kita langsung masuk ke dalam peran iptek. Nah, peran iptek di sini diantaranya adalah yang pertama adalah perluasan pasar.
jangkauan pasar dari produk yang ditawarkan penjual semakin luas dan dapat mencapai seluruh pelosok dunia. Nah, jadi kan marketplace dan e-commerce ini dapat diakses secara online. Jadi, siapa saja, kapanpun saja, dan dimanapun saja, semuanya bisa mengakses. Kemudian, tetapi dengan syarat harus terhubung dengan internet. Kemudian yang kedua, memperpendek jarak. Jadi, jarak antara pembeli dan penjual menjadi semakin dekat dan adanya bantuan internet. Kemudian, perluasan jaringan mitra kerja, baik produsen maupun konsumen dari berbagai belahan dunia, tanpa batas negara, dapat saling bermitra dan bekerja sama dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, misalnya, Ahmad ingin menjual produk baju racing. Nah, tapi Ahmad tidak memiliki penjahit baju racing. Nah, jadi Ahmad bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri dengan cara menjadi dropship melalui marketplace ataupun e-commerce yang ada. Selanjutnya, berperan meningkatkan citra perusahaan. Nah, jadi citra perusahaan meningkat secara cepat dan berkembang melalui jangkauan internet yang sangat luas. Dan terakhir, mempermudah akses informasi. Produk dapat secara mudah dan cepat menyebar ke seluruh dunia, sehingga masyarakat calon pembeli dapat dengan mudah mengakses informasi kapanpun saja. Struktur pasar. Nah, dengan adanya perkembangan iptek, maka pengaruh terhadap struktur pasar ini menjadikan pasar monopoli, tapi tidak berjalan dari waktu ke waktu. Jadi dengan berkembangnya iptek, maka struktur pasar pun terpengaruh, tetapi tidak selamanya terpengaruh oleh perubahan iptek tersebut. Contohnya, menjadi pasar monopoli ketika bidang komputer pribadi tahun 1980-an mengubah kondisi perusahaan industri komputer dimonopoli oleh satu perusahaan saja, yaitu oleh perusahaan IBM. Tetapi hanya pada saat itu saja, karena dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka banyak bermunculan komputer yang canggih dan murah, sehingga perusahaan IBM menjadi kalah saing dengan perusahaan yang baru bermunculan. Tugas individu, bacalah soal secara teliti, kemudian jawablah pertanyaan dengan mencari dari berbagai referensi jurnal maupun website lainnya. Kemudian, kumpulkan tugas tersebut berupa foto, catatan, dan disertai dengan dokumentasi siswa saat mengerjakan. Yang terakhir, kumpulkan tugas tersebut ke dalam WhatsApp grup 10 Dunia 3. Nah, untuk batas pengerjaannya, Ibu kasih waktu 1 minggu sebelum pertemuan selanjutnya ya. Jadi, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, karena nilai kalian akan Ibu rekap. Dan bagi yang tidak mengerjakan, nilainya akan kosong. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pada pertemuan kali ini sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa pelajari lagi ya. Dan tentunya sebelum kalian bertemu pertemuan minggu depan, kalian harus mempelajari terlebih dahulu, yaitu terkait bab 5, bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.